Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di video pembelajaran bersama Cindy. Kali ini kita akan membahas mengenai praktik kebijakan moneter Islam. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Cindy Nitasari dari kelas Perbankan Syariah 4B. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam yang diampu oleh Ibu Haidah Rahmaini Jamilah, MSc IB. Oke, masuk kita pada pembahasan yang pertama, yaitu kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter ini merupakan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang yang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara seperti perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka, serta amandemen cadangan aset dan simpanan tertentu. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba ataupun bunga bank. Nah, karena dalam Islam secara tegas perbuatan riba itu dilarang. Prinsip-prinsip kebijakan moneter yang pertama ada kekuasaan tertinggi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi ini yang bukan pemilik sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena izin Allah. Dan oleh karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Yang keempat, ada kekayaan yang tidak boleh ditumpuk terus ataupun ditimbun. Yang kelima, ada kekayaan yang harus diputar. Yang keenam, ada menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dan dapat menghapus konflik antar golongan. Dan yang terakhir, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang kurang mampu. Kebijakan ekonomi moneter ini juga mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama adalah kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh, di mana kesejahteraan ekonomi ini mengambil bentuk terpenuhinya semua kebutuhan pokok manusia, hapusnya semua sumber utama kesulitan, dan peningkatan kualitas hidup secara moral dan material. Yang kedua ada keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan, di mana yang kita ketahui keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Konsep ini mengandung dua pengertian, yaitu suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antara orang yang memiliki hak dan seseorang yang hendak diberikan dan diserahkan kepada sesamanya hak tersebut. Kemudian tujuan yang ketiga ada stabilitas nilai uang, di mana stabilitas nilai uang ini mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan perekonomian baik secara ideologi maupun praktik, karena uang menentukan nilai dan harga suatu barang dan juga jasa. Kemudian ada strategi kebijakan moneter Islam. Nah, kebijakan yang pertama ini adalah penguatan sistem perbankan syariah. Strategi yang dapat digunakan yaitu meningkatkan inovasi produk perbankan syariah seperti murabahah, ijarah, istisna, dan lain-lain. Yang kedua dapat mendorong intermediasi keuangan berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah bukan utang berbunga. Yang kedua ada pengendalian inflasi berbasis nilai Islam, yaitu strategi yang dapat dilakukan dengan menjaga pasokan barang pokok dengan kebijakan fiskal dan distribusi berbasis wakaf ataupun zakat. Yang kedua dapat mendorong aktivitas ekonomi real untuk mengurangi spekulasi yang mendorong inflasi semu. Kemudian ada optimalisasi instrumen keuangan syariah. Nah, strategi yang digunakan yaitu mengembangkan pasar suku untuk menggantikan obligasi berbunga. Kemudian memperluas fungsi zakat, infak, dan wakaf sebagai bagian dari kebijakan moneter yang dapat menyerap kelebihan likuiditas sekaligus mengurangi kemiskinan. Kemudian kebijakan nilai tukar syariah. Strategi yang dapat digunakan yaitu menghindari investasi pasar mata uang secara spekulatif, kemudian menjaga stabilitas kurs dengan kebijakan ekspor-impor yang sehat dan berbasis sektor real. Kemudian ada mendorong sektor real. Strategi yang digunakan yaitu memberikan insentif kepada industri pertanian, manufaktur, dan UMKM melalui pembiayaan syariah. Kemudian mewajibkan bank syariah menyalurkan dana pada sektor produktif yang bukan konsumtif. Nah, kita sampai pada kesimpulan di pembahasan ini. Kesimpulannya, kebijakan moneter dalam Islam ini memiliki nilai landasan dan prinsip yang berbeda dari sistem konvensional, di mana tujuan utamanya tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memastikan keadilan distribusi, mencegah eksploitasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis syariah. Praktik kebijakan moneter
Islam ini berfokus pada larangan riba, penguatan sektor real, zakat sebagai instrumen fiskal dan moneter, serta penggunaan instrumen non-bunga seperti mudharabah, musyarakah, dan suku. Nah, dalam muka-muka ini, stabilitas moneter bukan hanya diukur dari inflasi dan nilai tukar, tetapi juga dari kemampuan sistem ekonomi mewujudkan kesejahteraan sosial dan juga keadilan ekonomi. Oke guys, sekian video pembelajaran pada kali ini. Terima kasih sudah menonton.